Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membagikan mengenai Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021 dan 2022. Bagaimana kegiatan ini? Mari saksikan video saya berikut ini. Tapi mohon Bapak Ibu subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi baru-baru ini meluncurkan Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 yang pendaftarannya dimulai pada tanggal 1 Juli 2021. Ayo daftar, ini dia flyernya yang sudah tersebar di medsos-medsos ya, maupun dari medsos resmi pemerintah maupun web resmi pemerintah. Nah, Bapak Ibu silakan buka ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Di sini ada namanya seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Wah, pas sekali dengan apa yang akan kita jalankan di bulan Juli ini ya. Kita baca selengkapnya. Iya, ini dia. Program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Berikut upaya membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021-2022, serta meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran campuran yang melibatkan PTM dan PJJ, serta pembelajaran jarak jauh secara penuh. Ini dia, apa itu program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022, yaitu program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021 atau 2022 dirancang untuk menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi guru serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang implementatif, adaptif, dan fleksibel dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah pada tahun ajaran 2021-2022. Tujuannya apa sih dari kegiatan ini? Tentu saja yang pertama, membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam meningkatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua, membantu kepala satuan pendidikan merencanakan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021-2022. Dan yang ketiga, membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar pada tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, siapa sih yang bisa ikut kegiatan ini? Yang pertama, semua guru, baik dari PAUD, TK TKLB, SD SDLB, SMP SMPLB, SMA SMALB ataupun SMK. Kemudian kepala satuan pendidikan juga diperbolehkan dan telah memiliki akun SIM PKB. Nah, tahapannya ada 2. Jadi kegiatan ini ada 2 tahapan. Yang pertama tahap BIMTEK namanya, yang kedua tahap pengimbasan. Pada tahap BIMTEK, pesertanya yang tadi itu ya. Dan di tahap pengimbasan, peserta yang bisa adalah peserta yang telah menyelesaikan tahap 1 atau BIMTEK. Jadi kalau sudah selesai BIMTEK, sudah selesai dan dinyatakan lulus, maka bisa lanjut ke tahap 2 yaitu pengimbasan. Kemudian jadwal pelaksanaan. Berikut adalah jadwal pelaksanaan program berdasarkan tahapannya. Mulai dari peluncuran ya. Kemudian semua angkatan nih dimulai pada 5 Juli 2021. Yaitu peluncurannya. Jadi launchingnya tanggal 5 Juli 2021. Kemudian pendaftarannya itu mulai dari 1 Juli sampai dengan 19 Agustus 2021. Wah, masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu pintar untuk ikut belajar.
Kemudian bimbingan teknis panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Jadi dipisah menjadi beberapa angkatan. Angkatan pertama mulai dari tanggal 5 sampai 9 Juli 2021. Kemudian jadi 5, 6, 7, 8, 9, 5 hari gitu ya. Angkatan 2 10 sampai 14 Juli 2021 dan seterusnya sampai dengan angkatan ke-10 yaitu pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2021. Menarik. Kita buka yang lainnya. Polanya seperti apa? Nah, apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021 atau 2022? Lebih fleksibel, yaitu Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar sesuai kesibukan masing-masing. Tuh, tadi kan ada angkatan-angkatannya. Silakan Bapak Ibu pilih waktu belajar yang Bapak Ibu agak ringan gitu misalnya. Jadi fleksibel. Mana yang kemudian waktunya juga bisa ikut pagi, siang, sore, ya menyesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Intinya fleksibel. Kemudian lebih mudah, Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Itu ya. Kemudian tahapannya bagaimana? Nah, tahapannya tadi. Tahapan pertama penjelasannya adalah pada tahap ini peserta akan mempelajari tentang pemahaman secara utuh panduan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19 melalui berbagai bentuk materi belajar, penjelasan intisari, panduan interpretasi audiovisual, dan visualisasi infografis dari isi. Bimbingan teknis akan dibagi menjadi 2 modul kepala sekolah dan modul guru. Kegiatan BIMTEK dilakukan secara asinkron dengan tujuan membantu peserta mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19 melalui visualisasi isi panduan beserta contoh dan studi kasus. Kalau saya baca di sini sebenarnya memang alangkah baiknya kalau guru dan kepala sekolahnya ikut semua, jadi nanti pemahamannya bisa sama karena belajarnya bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian di tahap kedua pengimbasan kegiatan asinkron. Jadi kegiatannya asinkronus ya, yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta dalam menunjukkan pemahamannya terhadap materi BIMTEK sekaligus mengajak sesama guru dan atau sesama kepala satuan pendidikan untuk mengikuti program BIMTEK. Tuh, biar yang belajar nggak kita sendiri, tapi yang lainnya juga tahu dapat imbasnya. Syukur-syukur kawan-kawannya yang kita imbaskan pun mau ikut kegiatan yang sama. Peserta adalah yang telah menyelesaikan panduan BIMTEK pada tahap 1. Pada pengimbasan, peserta membuat video manfaat panduan pembelajaran PAUD Didasmen dan menggunakan video tersebut untuk mengajak guru atau kepala satuan pendidikan lain untuk mengikuti Guru Belajar dan Berbagi seri 2021-2022. Telah dikatakan melakukan pengimbasan ketika dalam satu persatuan pendidikan telah berhasil mengajak kepala sekolah guru setiap jenjang untuk mengikuti seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 pada program Guru Belajar dan Berbagi dengan ketentuan artinya kita benar-benar dianggap mampu mengimbaskan, berhasil jika kita bisa ngajak kepala sekolah atau guru untuk nih misalnya kalau yang dari PAUD minimal ngajak 2 GTK, kalau SLB minimal 3 GTK, SD minimal 5 GTK, dan SMP atau SMA atau SMK itu minimal ngajaknya 7 GTK. Berat? Harusnya enggak. Gitu ya. Kalau siswanya belajar, guru pun harus semangat belajar. Kemudian nih hasilnya. Apa yang didapat peserta dari program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022? Pertama, peningkatan pemahaman yang utuh bagi guru dan kepala satuan pendidikan terhadap panduan pembelajaran PAUD Didasmen di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan pemahaman kepala satuan pendidikan dalam merencanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada tahun ajaran 2021-2022. 3. Meningkatkan pemahaman guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran beserta jadwal belajar pada tahun ajaran 2021-2022. Wow, keren.
Dan yang terakhir, memberikan pengalaman kepada guru dan kepala pendidikan dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis secara berani. Keren. Yuk ikut Bapak Ibu pintar, baik guru maupun kepala sekolah atau dari pengawas, mohon dibantu menyebarluaskan ya, supaya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah tahu ternyata ada program ini dari Dirjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yuk belajar, gabung, dan cara daftarnya nanti saksikan di video saya berikutnya. Ya, demikianlah sharing-sharing saya mengenai program Guru Belajar dan Berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini, kita lebih siap untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.